Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya buatin lanjutan video kemarin ya tentang masalah pompa oli. Kemarin saya udah buatin tentang tipsnya buat teman-teman kalau mau beli pompa oli, terutama untuk yang tahun muda ya. Nah sekarang juga masih pompa oli tahun muda karena bahannya adanya tahun muda. Kebetulan tahun tua saya nggak ada bahannya. Di video kemarin saya bilang ya, 80% kerusakan pompa oli yang pernah saya tanganin itu karena pembongkaran. Artinya sesudah dibongkar masangnya salah, jadi bikin error pompa oli. Nah sekarang saya buat ke video ke teman-teman untuk cara bongkar pompa oli. Saya garis bawah ya ke teman-teman semua ya, pompa oli harganya mahal. Jadi karena harganya mahal, kalau semisalnya ente nggak penting-penting amat untuk dibongkar, nggak usah dibongkar. Kecuali kalau emang bener-bener fatal gitu, kayak bocor rembes atau rembesnya parah gitu ya, silakan lah dibongkar. Kalau nggak bermasalah, hanya permasalahannya di seal as pompa oli yang di rembesnya atau di orinya, ya kita cukup ganti itu aja, nggak perlu harus dibongkar semua. Dan kalau kepaksa yang harus bongkar pompa oli, ya teman-teman, terutama buat yang awam ya, buat yang pemula yang user ranking pengen servis sendiri, pengen bongkar sendiri pompa oli, bisa lihat video ini. Jangan sampai ntar kejadian kayak gini soalnya. Udah saya jelasin ya di video kemarin ya. Ini karena salah perakitan akhirnya jadi error, jadi rusak. Jadi nggak bener pompa olinya. Ya, sekarang kita bongkar ya teman-teman untuk pompa oli ini yang tahun muda ini. Sekarang kita ganti nih sebagian seal-seal o-ring dalamnya. Untuk o-ring dalam ini ya, ini yang kayak gini nih, yang satu set gini. Sebenarnya ini ada lagi o-ring besar nih di sini sama seal as pompa oli. Cuman saya saran ke teman-teman, kalau ente punya duit lebih untuk o-ring besarnya, untuk bagian ini sama seal as pompa olinya, ente belinya yang asli aja, yang asli Yamaha. Karena kalau asli Yamaha kan bijian. Kalau yang sepaket-paket gini, ini cek ade bro. Bukan asli ya, cuman daripada nggak ada gitu barangnya, ente boleh pakai komponen yang satu set kayak begini. Karena nyari yang asli, yang Yamaha, yang buat bagian dalam-dalam kayak o-ring di sini sama nih seal di sini gitu, susah nyarinya. Jadi larinya ke yang CKD. Kalau ente butuh bisa langsung kontak ke Koamen aja. Nah, saran saya gitu, untuk o-ring bagian sini nih, yang ini sama seal as pompa olinya, mending ente beli pisah aja. Ayo kita bongkar ya teman-teman. Biasanya kalau pompa oli tahun muda suka pada rembes ya di sini. Nih kebetulan ada nih o-ringnya. Kita bongkar dulu nih bagian ini ya nih. Ini cara bongkar pompa oli tahun muda ya. Dia kalau udah bongkar ini hati-hati nih. Nih takutnya misalnya ente baru pertama kali ente bongkar, ente kendorin, cabut, teng, mental, meceleng. Karena di sini ada per. Tahan ini ya. Nah, awas loncat. Putar-putar aja ini ya. Nah. Tuh. Ada per, ada as kan ya. Lanjut di sini di dalam ada ring nih. Hati-hati. Ini gigi. Ini ada bos nih. Nih harus ketinggalan nih ringnya nih. Takutnya ente nggak sadar, nggak tahu ya. Ente buka, ente langsung semprot, mental ringnya. Ring tipis nih. Nih di sini ada ring ya, o-ring ya teman-teman. Kalau ente ceritanya hanya pengen ganti o-ring ini, sesudah ini dibuka ya,
Ini cukup dicungkil aja nih di sininya. Ini ada o-ring nih kecil nih. Tuh. Ini o-ring ganti sama yang CKD. Nah, ketika ente udah buka ini, perhatiin ini di sini nih. Tuh ada as ya. Tuh ada as tengah-tengah tuh nongol. Kan dia masuk ke sini. Tep gitu, masuk ke lubang ini. Kalau misalnya ente niat awalnya hanya ganti o-ring ini doang, sesudah lu buka ini ya, sesudah ini dibuka, tangan jangan iseng muter-muter ini. Kenapa? Karena kalau ente puter ini dalam keadaan bosnya terlepas, melejit ya, meleset. Nanti ente nggak sadar, takutnya ente iseng buka ini, entenya nggak sadar, ente langsung masukin ini, terus rakit seperti biasa. Ketika ini main diputar, dipaksa, terak, jebol nanti dalamnya. Kayak gini. Tuh, jebol kan. Jadi kalau misalnya ente hanya mau ganti o-ring, sesudah dipretelin begini, ini jangan diputer-puter nih ini ya. Di sini ada as. Karena as ini, kalau nggak ada bosnya, dia nggak akan center, dia pasti berubah. Saya geser nih ya. Misal ente udah mau habis bongkar ini, iseng tangan lu buka ini. Lihat nih apa yang terjadi nih. Tuh as tengahnya tuh. Tah. Langsung melejit kan, langsung belok. Tuh, nyangkut jadinya. Kenapa ini bisa begini? Di sininya keluar jalur. Akhirnya keluar jalur ngadu sama kayak noken as plastiknya. Ente nggak sadar, udah ngegeser-geser ini, udah goyang-goyang begini. Langsung pasang bosnya. Langsung dipasang, langsung dirakit seperti biasa. Error langsung pompa olinya. Pasti nggak akan benar. Makanya saya bilang 80% kerusakan pompa oli karena pembongkaran, karena salah masang. Jadi hati-hati kalau misalnya ente hanya niat ganti o-ringnya aja. Ketika ininya udah lepas, udah terlepas ya, udah tegang begitu, jangan pernah iseng muter ini. Nah, ini udah nyangkut nih. Ini udah nggak beres pompa olinya. Tuh nyangkut tuh. Tuh nyangkut. Udah nggak bisa tegang. Paham ya, teman-teman ya? Nah, sekarang kita lanjut bongkar yang sebelahnya, teman-teman. Karena sininya kan melejit. Nah, kalau ini udah melejit begini, ya mau nggak mau nanti harus buka nih ininya nih di sini. Karena mekanismenya di sini. Ini kayak gini nih, yang misalnya ente habis bongkar pompa oli ya. Pompa oli habis ganti o-ring segala macam bongkar. Ente nggak sengaja muter ini, melejit. Makanya olinya jadi boros ya terus ya, karena tuh asnya lipat ke dalam. Nah, untuk buka bagian ini kita buka dulu nih kancingnya. Nih sini ada kancing nih. Ini hati-hati loncat snapringnya tuh. Nah. Untuk nyabut as ini ya, kalau misalnya ente mau nyabut asnya doang sih, mau nyabut ininya doang sih cukup congkel aja ininya. Cuman kalau mau nyabut sama asnya, ente nggak bisa. Karena di sini ada sepi ya, teman-teman. Ini kita coba dulu nih ininya, plastiknya. Copot asnya, plastiknya. Buat nyabut ini asnya, ente nggak bisa langsung narik begini nih, langsung ditarik ini ente nggak bisa, karena di sini ada sepi.
Kedua as ini di sini sama yang di sini, ini nggak ada sepi di sini. Nggak ada sepi, nggak ada drat. Cuman dia ada sepi nih. Nih sepinya nih, nongol nih. Nah untuk cara cabut as ini ya, teman-teman, kalau misalnya ente mau cabut as ya, ente nggak bisa nyabut ini langsung tarik begini nih. Atau mau pakai tang, ente paksa begini juga, ente nggak akan bisa. Kenapa? Karena di sini sepinya dia harus ditongolin dulu ke atas. Ente menyabut ini dari azan maghrib sampai azan subuh dengan cara seperti ini ya, kalau udah dibongkar begini nggak akan bisa, nggak akan ketemu karena sepinya masih tenggelam. Caranya gimana buat naikin sepinya? Pukul ininya pelan-pelan nih, nanti ininya nongol, tapi ininya lepas dulu plat tahanannya, ininya pukul nih pelan-pelan. Tujuannya apa dipukul? Karena di sini di as ini ya ada radius di sini. Kalau ini ditekan ke dalam, sepi ini akan naik. Nah, keluar kan? Yang ini keluar. Spinnya nongol tuh. Kalau udah nongol baru ente bisa cabut. Nanti saya jelasin kenapa harus dipukul dulu ke dalam. Nah, untuk cabut ini, untuk ngelepas seal ini, tekan aja salah satu ujungnya. Ente jangan dicongkel ininya. Kalau misalnya ente congkel ininya, kalau rumahnya cacat, bocor terus nantinya. Tekan, mau pakai obeng gede kayak mau pakai obeng kecil, bebas, mau kanan, mau kiri, mau atas, mau bawah. Nah. Tuh, buka. Nih saya jelasin ya, kenapa ente harus buka, harus dipukul dulu ke dalam. Nih, lihat nih sepinya nih. Ketika nanti ini dipasangkan di sini ada plat ya, tuh, ditahan. Ketika ini dibaut kan otomatis sepinya masuk ke dalam. Nih AC ini, nih AC kan posisinya kan begini. Ini di luar, begini. Nih perhatiin tuh, ini ada radiusnya nih. Yang ini nggak ada radiusnya. Jadi kalau misalnya ini udah masuk, ente tarik, ngeganjel tuh, nggak bisa. Satu-satunya jalan, sepinya harus diangkat dulu. Nah buat ngangkatnya, pukul ininya. Karena di sininya ada radiusnya, otomatis ketika ini dipukul, dia naik ke atas. Jadi paham ya teman-teman, kalau misalnya mau buka sini, pukul dulu ini ke dalam. Di sini ada radius, akhirnya sepinya naik, baru bisa dicabut. Ya ini udah dibongkar ya teman-teman. Nah sekarang saya bersihin dulu semua, nanti lanjut baru kita rakit seperti semula ya. Nih ada seal nih. Ini kan ada nih di sini nih sealnya. Ganti ya sekalian, udah kepalang dibongkar. Nah sekarang lanjut kita pasang ya teman-teman. Nah ini untuk cara pasang pompa olinya nih. Nih dilihat di sini nih. Ini kan ada yang arah ke sana ya. Tuh, kayak bulan tuh, setengah lingkaran. Yang setengah lingkaran, nanti kalau misalnya masang, samain dengan tanda panah ini nih. Nih arahnya begini nih. Tuh, begini nih. Bukan yang ini ya. Ini yang ini nih. Nah, jadi arahnya begini. Untuk benjolannya, nih, kan ada kayak noken as. Arah noken as, arah bumbungannya, arah benjolan paling tingginya selalu berlawanan dengan ini. Jadi kalau misalnya ininya ngadepnya ke sana, ininya ke sana, ke atas. Jangan dibikin sama ininya. Ini jangan dibikin sama begini nih. Nih, si arah ini jangan dibikin sama begini. Kalau ente bikin sama begini, nanti kewalik jadinya. Motor diem, motor langsam, olinya banyak, motor digas, olinya jadi sedikit. Nih sini suka salah juga, kadang suka error juga masang bumbungan ini. Jadi ini berlawanan. Nah, bumbungannya ini begini. As ini ngadepnya ke sana. Bumbungannya ini begini masangnya.
Nah, untuk rakitnya nih teman-teman pasang dulu nih si pernya nih. Awas kebalik nih masangnya. Jangan begini ya, tapi begini. Ini agak susah emang masangnya kalau sambil megang handphone. Nah, ini kan udah masak ya. Ini kita tekan aja dulu. Nah, tujuannya sih biar si ininya diem. Pasang ininya nih, si bosnya. Tujuannya apa? Biar kagak lari, biar nggak melejit. Jangan lupa ringnya. Nah, kan melejit. Nah, ini kalau udah diem ya. Udah diem gini, udah dipasang bosnya, baru ente pasang camnya, nokanasnya. Oke. Nah nih, udah dipasang ya teman-teman ya. Nih lihat nih. Tuh arahnya tuh. Arah ini sejajar dengan ini yang belokannya. Tapi si camnya ngadepnya ke sini, ke atas. Berlawanan pokoknya. Benjolan cam sama benjolan ini berlawanan. Dalam keadaan bebas ini ya, belum dipasang ini si hitamnya. Itu ya teman-teman, udah nempel ya per sama camnya. Nih, ujung ininya searah dengan panah ke sana, tapi si camnya ngadepnya ke sini, keluar. Ente cek nih, putar ininya, pernya melejit nggak? Tuh lihat, ini jangan tutup dulu makanya sealnya. Kalau diputar begini aman, nggak melejit, nah berarti ente bener masangnya. Tapi kalau misalnya masih melejit masangnya, biasanya waktu masang si per ininya, bosnya nggak dipasang nih ininya, makanya ininya pasang nih. Kalau nggak mau melejit ininya pasang. Kan main nih kalau diputar, tuh main tuh. Ini bisa diukur setruknya tingginya berapa. Untuk nyetelnya bisa dari kabel, bisa dari sini juga bisa. Nih kita pasang dulu bagian ini ya, yang lainnya yang sebelah sini jangan dipasang dulu. Yo, kita pasang giginya. Kalau kebalik nih masang giginya, nggak bakal bisa kebalik sih kalau masang gigi pompa oli mah. Ininya kasih gemuk nih biar nggak gampang muter. Kita colek aja biar diem. Nah, tujuannya biar dikasih gemuk, biar ininya nggak gampang merosot nih. Untuk bagian ini terserah ente mau kasih lem kayak atau apa kayak. Kalau saya pakai lemnya, kadang pakai lem ini lem khusus bearing dikit ya.
Ini Loctite, ini khusus bearing ini kan. Dan gerakan. Soalnya kalau ininya nggak pas, patah. Jadi nanti harus ngepasin dulu, bro. Ini jangan dulu dibaut nih. Coba putar ini. Berat nggak? Nah, baru baut. Kalau misalnya ente nggak pas ya, yang tadi as tadi itu, ketika dikencengin, dipaksa dikencengin, biasanya patah asnya. Kalau misalnya patah paling ngakalinya bikinnya dari mata tuner, bisa bikin dari mata tuner. Nah, dulu pernah ngadapin punya konsumen patah asli. Udah kencengin, cek ininya nih, giginya nih, berat nggak? Kan nggak, tuh bunyi kan, tuh kalau udah bunyi gini bisa dipasin, ini normal. Ya untuk bagian ini ya teman-teman, ini sengaja nggak saya tutup dulu ya. Ini di sini ente bisa nyetel nih, bisa nyetel lebih boros atau bisa nyetel lebih irit. Selain dari kabel, ini bisa disetel. Harusnya ini setiap kali ente muter nyetel, ente ukur dari struknya yang as panjang yang di sini. Cuman pakai piring juga bisa. Nih, caranya gimana nih? Nih ente lihat nih ya. Lihat bumbungan ininya nih. Kalau saya puter nih, pegang aja sama ente pakai jari begini. Nanti ini ntar dia gerak nih. Tuh, gerak ke bawah sampai neken lagi, atau gerak paling atas, atau gerak sampai atas. Jadi terserah ente mau setelnya agak boros atau setel agak irit. Selain dari kabel, dari sini juga bisa dimainin. Tuh gerakan dia ke bawah, ke bawah nih. Tuh makin ke bawah. Saya puterin lagi, naik ke atas. Nah, jadi yang bagian sini nih kita bisa setel. Misal pakai kabel gas itu, pakai kabel setelan dari kabel udah diborosin, tapi ente masih tetap pengen lebih boros lagi, ya ini mainin setelan dari sini. Nah, tinggal pasang-pasang seal, pasang per doang. Sekarang kita pasang nih pernya. Nih ketika ente mau pasang ininya, pernya pasangin di ininya nih, cingkungan ininya nih sejajar sama panah. Capnya ngadapnya ke kita, nongol. Puter ya tuh puteran, biar nggak terlalu berat. Pas tuh, lihat nih, 0. Angka ini bebas ya, artinya nggak dipasang kabel gitu, keadaannya segini. 0, 0-nya di atas ya, ininya kan di sini, nggak sejajar tuh dengan 0. Artinya apa? Pompa oli racing ini ketika ente kabel pompa olinya putus, pegat, putus gitu, oli ini masih jalan, masih keluar. Lihat posisinya.
nolnya nggak sejajar dengan ini. Emang dirancang sama pabrik begini, jadi lebih safety. Jadi ketika ente lupa masang kabel pompa oli atau kabel pompa olinya putus di jalan, dia masih jalan. Walaupun hanya sedikit masih keluar. Lain hal kalau selang pompa olinya kejepit ya. Kalau selang pompa oli kejepit kan nggak akan bisa keluar bro. Itu udah ya teman-teman. Ini tinggal masang seal yang di sini, tahanannya, sama masang snapringnya. Cek nih. Nah. Nah, kalau udah begini normal aja, insya Allah. Cek lagi ininya, jangan sampai melejit. Makanya saya masang ini terakhir, masang seal ini terakhir. Tuh. Nggak ada yang melejit kan pernya, nggak ada yang keluar, aman. Oh ya, satu lagi nih, kalau misalnya ente ngalamin pompa oli ya, motor lagi diem, olinya ngucur terus, oli sampingnya keluar terus. Biangnya di sini nih, di sini ada per sama pelor, biasanya kotor. Harusnya tadi ngeceknya pas lagi dibongkar. Kalau lagi dibongkar gitu ketahuan tuh vakum sama non vakumnya kelihatan. Ya harusnya dalam keadaan kayak gini nih. Kalau misalnya ente buka kayak begini ya, ente tiup nih bagian ininya nih. Yang normal kalau ditiup buntu dia. Buntu. Tapi kalau misalnya ente tiup keluar angin gitu, berarti kalau nggak kotor pernya lemah. Antara dua itu aja. Misalnya kalau kotor tinggal dibersihin, kalau pernya lemah tarik sedikit. Cuma hati-hati kalau misalnya ente narik pernya terlalu bersemangat ya. Nanti kalau narik pernya terlalu panjang ente otomatis kan jadi keras di sini bebannya. Kerja pompa olinya jadi berat, malah susah nanti keluarnya. Makanya ceknya dua. Pertama ditiup dia harus buntu, tapi kedua diisap dia harus masuk anginnya. Ini saya isap nih. Kalau diisap gampang. Tapi kalau saya tiup buntu. Itu cara ngeceknya. Ya segini ya teman-teman untuk video cara bongkar pompa oli racking yang tahun muda. Kalau ente lihatnya dari awal ya, detail, nggak di skip, saya jamin ya ente khatam dah sama pompa oli racking. Kesalahan pompa oli racking ya yang bikin sering error itu seperti yang saya bilang 80% karena pembongkaran. Artinya udah dibongkar, ngerakit laginya kurang hati-hati. Saya yang seringnya error ya pompa oli nih di sini nih, di pernya suka melejit. Jadi habis diacak-acak seperti ini langsung pasang aja. Makanya saya pasang seal ini terakhir buat pastiin ini nggak melejit. Tuh. Yang kedua yang suka error nih di sini, di as sama per as yang ada di bagian dalamnya itu yang melintang itu. Kadang itu belum pas, udah dipaksa, udah ditekan, akhirnya patah di dalam. Kalau patah di dalam nggak bakal bunyi. Nggak bakal ada cetek-ceteknya. Kalau udah gini, insya Allah pompa olinya normal. Jadi ente yang punya masalah dengan pompa oli racking atau punya pompa oli bangke ya, pompa oli nggak kepake, ente lihat video ini, ente servis sendiri, ente rehab sendiri juga insya Allah bisa. Ya segini ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya. Maaf kalau videonya kepanjangan ya.